Materi selanjutnya kita mengenai Vulva haid. Vulva itu berawal dari sini ya. Ini kan alat kelamin wanita, ya. Ini alat kelamin wanita yang dinamakan dengan vulva. Kadang orang suka bilang begitu. Begini. Kalau misalkan ditanya, kan kalau yang normal itu ini tertutup ya? Ya, ini tertutup begini. Nah, vulva itu yang mana? Apa yang disebut dengan vulva? Nah, vulva itu adalah alat kelamin wanita bagian luar. Ya, dimulai yang terdiri dari apa saja? Dimulai dari mons pubis. Mons pubis itu adalah sekumpulan lemak, daerah yang berlemak yang menonjol di tulang kemaluan, ya, di depan tulang kemaluan, dan biasanya ditumbuhi oleh rambut, yaitu yang dikenal dengan rambut kemaluan. Dari situ mons pubis turun ke bawah, klitoris. Klitoris itu adalah ini. Kalau yang kalian bilang kelentit, yang kalian kenal, dengar, itu kelentit biasanya. Waktu kelas 10, Bubu pernah ngajarin anfis ini enggak? Pernah ya? Benar, pernah? Pernah. Di pelajaran apa itu? IPAS. Oh, IPAS ya. Masih ingat atau? Enggak? Oke, klitoris. Kemudian turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Nah, aslinya kan begini. Ya. Labia mayora. Labia mayora itu mana? Ini. Jadi bibir bagian luar yang tebal. Kalau kamu cebok ini pasti kepegang. Ketika kamu cebok pasti ada yang agak menggumpal. Nah, itu adalah labia mayora atau labia mayor namanya, ya. Nah, ini agak tebal. Kemudian dibuka. Ada lagi yang jawel seperti ini. Ini adalah namanya labia minora. Ya, mons pubis, klitoris, labia mayora, labia minora. Ketika dibuka lagi, maka akan kelihatan ada lubang. Ilmu salahnya, aslinya nggak segede gini loh. Aslinya itu tidak sebesar ini. Ini adalah uretra. Yang Bubu tunjuk bagian atas lubang itu adalah uretra. Tapi kenyataannya aslinya itu nggak sebesar ini juga. Dia bentuknya begini, lubang ini. Jadi mengkerut gitu, kayak gitu, moyong gitu. Ya, nah kemudian turun lagi ke bawah. Ini adalah vagina. Paham ya? Nah, aslinya juga tidak begini. Ada jarak, kalau ini kan jarak kelihatan ya, antara uretra dengan vagina itu lubang vagina. Dengan lubang vagina itu kelihatan ada jaraknya. Aslinya itu agak sulit untuk menentukan uretra dengan vagina. Apalagi kalau kalian ada tindakan pemasangan kateter. Pemasangan kateter yang harusnya ke uretra. Tetapi ketika pasiennya adalah pasien yang virgin, apa? Perawan. Pasien yang masih perawan, masih gadis, itu sulit membedakannya. Itu harus hati-hati. Karena kalau salah masuk kateternya, selang kateter yang harusnya ke uretra, itu bisa masuk ke vagina. Karena aslinya jarak antara uretra dengan vagina itu mirip mencari lubangnya. Karena semuanya tidak bolong kayak begini. Kalau bolong kayak gini mah jauh oke, oh itu. Benar gak sih? Benar. So kamu berdiri di pintu, pasti kelihatan. Tapi aslinya tidak begitu. Paham ya? Oke. Dari situ, nah itu. Kemudian turun ke bawah adalah anus. Tetapi sebenarnya vulva itu tidak sampai ke anus. Dari sini sampai ke sini saja. Tetapi pada saat tindakan vulva hygiene ini termasuk. Vulva hygiene itu adalah membersihkan daerah vulva. Yang dikatakan dengan daerah vulva adalah yang tadi Bubu sebutin.
Paham ya? Siap. Nah, nanti di terakhirnya anus masuk untuk pembersihannya di yang terakhir. Bisa dipahami ya? Siap. Oke. Bu, bagaimana kalau sama bruder yang mengerjakannya? Boleh nggak sih? Boleh. Boleh, tapi ada syaratnya. Misalkan perawat perempuannya Tidak ada. tidak ada, kemudian ada kesepakatan antara bruder dan Keluar. pasien juga keluarga. Itu pasien dan keluarga supaya tidak ada kesalahpahaman dan harus ada yang menemani dari pihak keluarga. Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai saja untuk yang namanya vulva hygiene. Alat-alat apa yang disiapkan? Sorry, sebentar. Pelaksanaannya tadi buat apa? Pasien dengan Dilaksanakan kepada siapa? Maaf. pasien dengan penurunan kesadaran, pasien postpartum, pasien dengan luka episiotomi, pasien dengan masalah pada genitalia, pasien post-section cesaria, pasien stroke. Bisa dipahami ya? Ada yang tidak mengerti di situ? Postpartum, Postpartum itu ini waktunya jam pulang. Postpartum itu adalah pasien yang habis melahirkan. Post itu sesudah, partum itu melahirkan. Ya, episiotomi itu adalah perobekan pada saat mau proses persalinan. Kamu suka mendengar mungkin, oh Abi mah digunting dah. oh iya, Nah itu bahasa kita kan bukan gunting, kejem banget mending gunting, tapi namanya adalah episiotomi. Kadang ada bidan yang bilang di epis enggak, di epis teh, artinya episiotomi tidak menggunting, ininya yang digunting untuk melebarkan jalan lahir. Untuk melebarkan jalan lahir sehingga kepala bayi bisa Keluar. Terutama di pasien-pasien di ibu yang melahirkan gravida itu adalah yang darah gitu. Gravida itu adalah kehamilan, darah itu yang anak pertama. Oh iya. Anak pertama yang belum melahirkan. Jadi hamilnya hamil anak pertama. Ya. Nah itu darah. Nah itu kan jalan lahirnya masih kecil. Benar nggak? Benar. Jalan lahirnya segede gini, kepalanya segede gini. Ibaratnya begitu. Ya, otomatis kalau ininya kaku berarti harus diberi jalan, dilebarkan kembali. Caranya adalah di epis, digunting. Guntingnya itu ke sana atau ke sini. Satu jalur saja. Dan harus tidak, jika orang menggunting kertas grek. Dan otomatis guntingnya harus gunting yang Tajam. Jadi tapi kerasa gak Bu sama si pasiennya? Kerasa. Ya iya no. Kerasa. Tapi kan itu enggak dibius. Karena kenapa? Kan mau melahirkan. Ada juga yang dibius, ada juga yang dibius lokal. Di sini itu dibius lokal dulu. Tapi dengan pembukaan kepalanya belum menonjol sekali ada di sini. Jadi memungkinkan untuk diberi anestesi dulu. Sehingga ketika digunting pasiennya tidak merasakan sakit. Pasien hanya merasakan sakitnya pada saat ngedeg aja. Gitu. Kalau saat takut kayak gini rapihkan deh itu kalem. Dijahit. Hitung jalan embung aja di pengalahin rugi. Ya, paham ya? Alat-alat yang disiapkan apa? Bak troli yang tepat. Troli. Ini udah jamnya ngantuk ya. Troli salah ya. Nah, harus begini. Oh iya, Ya. maaf Bu. Troli yang di atasnya terdapat Baki beralas. berisi Bak instrumen beralas kain kasa. Bak instrumen, beralasan kain kasa, satu pasang handscreen steril, ya. 2 pingset. anatomis, foam tertutup yang berisi air TTD disinfeksi tingkat tinggi, yaitu air yang telah direbus yang bertujuan untuk membunuh kuman atau bakteri yang terdapat dalam air yang juga sudah diberi larutan disinfektan.
foam tertutup yang berisi 8 kapas sublimat yang sudah disterilkan, Ini. Cok. Terus 2 foam kecil berisi betadin, foam kecil berisi betadin, 2 lembar kasa steril yang disimpan dalam bak instrumen, Mirbecken, Baraskot, pispot sodok atau stickpot, botol cebok berisi air bersih, celana dalam dan pembalut bila perlu, selimut lurik atau selimut mandi, gel berisi handuk kecil, tisu toilet, keranjang pakaian kotor. Oke. Keranjangnya belum? Cok. Taruh. Ya. Nah, bacain lagi yang bak foam. Foam tertutup yang berisi air DPT, Ya. disinfektan tingkat tinggi, yaitu Stop. Air DPT, air disinfektan tingkat tinggi. Nah, itu biasanya Bubu menjelaskan nulis seperti itu supaya kalian tahu. Ini kan steril ya. Artinya ini cairan yang sudah diberi, cairannya airnya bukan air mentah kamu gitu enggak, tetapi air yang sudah direbus dulu, sudah steril, baru kamu dikasih dengan larutan desinfektan tadi. Desinfektannya apa? Bisa dengan alkohol, bisa dengan betadin atau dengan hibiscus. Tapi biasanya itu memakai kayak sabun yang ada desinfektannya. Hibiscus itu sudah tidak ada, sudah jarang. Bisa memakai Nupo, Detol. ya Detol, tetapi dia harus berbusa nantinya, karena jadi ada sabunnya lah, ada unsur sabunnya, gitu ya. Bubu kalau misalkan air sabunnya ada, tetapi asal nggak pede, boleh pakai betadin. Ngerti ya? Nah, setelah ini tersedia, kapas ini dimasukin ke sini. Biasanya kalau di ruangan kebidanan ini sudah bersatu masuk ke sini. Jadi ini sudah tersedianya sudah satu paket. Jadi ketika dibuka sudah siap pakai. Paham ya? Nah, itu biasanya dilakukan oleh yang dinas pagi atau dinas siang atau dinas malam, itu mengganti ini. Dicek dulu, oh habis, disiapkan. Jadi ketika nanti mau dipakai nggak perlu ngerebus lah gitu. Paham ya? Biasanya seperti itu. Ini ceritanya Bubu masukin aja ya ke dalam ceritanya, ke campuran DTT tadi ya, gitu. Nah, kemudian Mirbecken ini tetap harus menggunakan Kasa. kain kasa. Kain kasa itu fungsinya supaya apa ya namanya ya? Nah, itulah merapin lah. Ya. Terus tadi apa? Betadin. Ya, ada betadin ya. Foam kecil berisi betadin. Kom kecil berisi betadin. Terus ini tisu apa? Buat ngelap pagi. Toilet, Tisu toilet itu bisa diganti juga dengan handuk. Handuk kecil. Ya. Handuk kecil, Nazla punten, ambilkan handuk kecil lagi. Maaf. Nah, jadi itu bisa tisu atau handuk, ya. Lihat sikonnya. Kalau misalkan tidak ada tisu, untuk kamu beli ke apa lah, kudu beli tisu. Ya, ada handuk ya pakai aja handuk itu. Ya, nggak usah ini. Ada? Lemnya apa? Dicopot luas. Ya, ada tambahan ya. Jadi kalau tidak tisu, handuk. Nah, kalau tisu ini berarti nanti ada kamu yang kurang ini. Kamu kan tadi bilang kom betadin, tapi komnya tidak ada. Ngerti nggak? Nah, ini tisu berarti kamu harus ada tempatnya lagi, ya. Untuk kombetadin. Kombetadin itu tidak semua ketika kamu mengerjakan vulva hygiene harus ada betadinnya. Betadin itu diperuntukkan kepada kalau misalkan pasien tersebut postpartum yang ada luka episiotomi. Jadi harus dikompres dengan Betadin. Atau ada luka di daerah vulva atau daerah sekitar vaginanya, baru
Kalau misalkan ternyata dia aman-aman saja daerah vulvanya, nggak perlu bawa betadine. Jadi kalau misalkan tidak perlu ya jangan dibawa gitu ya. Oke. Ini pakai tempatnya. Nah, kalau yang kapas betadine tadi, si betadine campurkan ke sini. Campur, nanti kalau dipakai baru ya. Kemudian ada lagi ini. Pinset. Pinset yang dipakai adalah pinset apa? Anatomis. Pinset anatomis. Pinset, kadangnya jangan pinset ya, dibiasain. Pinset. Karena tulisannya juga bukan ping, tapi pinset. Ya, bacanya pun pinset. Nah, pinset itu ada anatomis dan ada ada anatomi, ada Najla, berapa? Yang bergigi teh. Ya, gigi. Anatomi dan sir kebangga sir. Chirurgis. Chirurgis tulisannya. Chirurgis. Ya. Tidak memakai yang chirurgis, tetapi pakainya yang anatomi. Nah, tetapi ini kan ada handscoon, ya. Kapas cebok tadi steril atau non steril? Steril. Itu satu. Handscoonnya steril atau handscoonnya steril. Jadi kalau handscoonnya steril nggak perlu pakai pinset. Ya. Tetapi kalau handscoon tidak ada handscoon steril, adanya handscoon bersih, handscoon sterilnya habis. Adanya handscoon bersih, baru kamu pakai pinset. Pinsetnya pinset steril dulu tentunya. Ketika pinset steril, jangan disatukan dengan handscoon on steril. Paham nggak? Nah, jadi kita pakai yang tidak pakai pinset ya, semuanya steril. Ya, oke. Pertama apa? Seperti biasa, inform konsen dulu, kemudian sudah kontrak dengan pasien, mau melaksanakan tindakan apa, kemudian jelaskan waktunya, baru tutup gorden, kemudian cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, Pakai parasol, pakai handscoon, atau selimut mandi. Udah cuci tangan semua, pakai handscoon, pakai barakskot, pakai handscoon. Oke. Besar apa kecil? Ini kebalik loh. Ini kan bagian dalam. Terusnya ini di kasih contoh dulu ya. Jangan dilihat jam tangan bubu dan gelang ya. Oh sorry, kan steril ceritanya ya. Steril, salah berarti ngambilnya, lupa. Nah, diambilnya di sini, jangan kamu ngambilnya di sini. Kalau kamu ngambilnya di sini, on. Paham nggak? Paham. Kan gini, kamu ambil sini. Udah ketahuan toh jempolnya di sini, ya, balikin. Kalau kamu mau perbaiki ini, ambil dari dalam. Masuk. Tepuk tangan aja. Gak kayak kalian. Ya, oke. Kebetulan aja terbantu. Bubu. Oh, coba Mutiara menang iya gitu ya. Menang semedi. Kemana? Itu bubu. Oke, ceritanya udah begini, kemudian pasang selimut. Salah.
Bukan. Baraskot sudah. Handskun sudah. Jangan dulu handskun. Kan steril. Kok cuci tangan tepi? Oh iya. Cuci tangan sudah. Pasang selimut. Selimut. Jangan dulu. Selimut dulu. Baru pakai handskun. Ngerti nggak? Ngerti. Maaf ya. Kita ulangi lagi. Maaf. Yang bacain kita. Maaf. Aku di situ gimana? Jadi Berarti ini ada tukar aja. Tukar aja. Di situnya kalau handscoon, kalau handscoonnya on steril, ngerti nggak? Iya. Kalau handscoonnya on steril bisa. Pemakai itu karena nantinya akan memakai pinset. Bubu. Maaf pakai ini mah. Najla. Tolong. Enggak apa-apa, bukti kalau saya sedang bekerja. Cok, langsung kali ini. Oh, itu mau keluar. Ngeliatin ya. Nungguin ya. Oke. Baraskot sudah terpasang ceritanya, baru ke Selimut lurik. Selimut lurik dulu. Lupa. Ya. Seperti memakai selimut tebal. Memasangnya. Gitu kan? Sini. Iya. Ya. Nah, sesudah itu Pasang handskun. Pasang bukan celana. pasien. buka Pakaian bawah pasien. Nah, permisi dulu ya Bu, permisi, celananya saya buka dulu. Setelah itu Atur Posisi pasien dengan dorsal rekumben. mana dulu dengan Pasang dulu pasang zel dan handuk ini ada kecil. beberapa opsi. Kita harus melihat dulu yang mau kita pasang perlakukan untuk tindakan ini, pasiennya sedang berdarah-darah tidak daerah vaginanya. Artinya apakah dia sedang menstruasi atau postpartum yang baru sehari 2 hari, pasti kan darahnya masih banyak. Ngerti gak? Kalau misalkan betul dia yang lagi haid banyak-banyaknya, jangan dulu buka celana. Kenapa? Ya nanti kalau dia buka darahnya bleber kemana-mana. Ngerti nggak? Pakai ini dulu. Ya, jadi habis pakai selimut mandi, kemudian pasangkan Zel zel alasnya di bawah bokong pasien. Permisi ya Bu ya, mau buka gini ceritanya dulu. Duh, ampun. Ini ya. Kemudian ini kan pasiennya posisinya nanti adalah dorsal rekumben. Kemudian atur posisi pasien. Kalau memang dianya lagi haid, lagi berdarah-darah, setelah ini baru buka celana. Setelah itu atur posisi pasien dengan cara dorsal rekumben. Di mana? Kedua kaki ditekuk, kedua lutut dirangkat, tangan telapak kaki menatap di atas kasur. Di atas kasur. Ya. Kemudian direnggangkan bagian kaki. Nah, itu hati-hati di situ. Kita harus paham. Karena kenapa dia sampai nahan kakinya? Malu. Itu yang harus kamu kasih penguatan kepada pasien. Ibu maaf, kakinya tolong dilemesin ya. Ibu gak usah malu, dan sama saya juga punya. Boleh. Bikin situasinya mencair sehingga pasien tidak merasa risih, tidak merasa malu. Kalau buku begitu kalau di lapangan. Beda ketika kita sedang praktik di sini. Kalau lagi di lapangan, ketika langsung dengan pasien itu kita mengalir komunikasinya sesuai dengan kebutuhan. Bu, buka aku ibu keras-keras teuing ini. Sama Bu, udah sambil lurus kan ngantem miringnya. Itu ya sering Bu bilang, bolong pasiennya teh. Sama kan Bu lurus, ngantem miring gitu.
Kebayang? Kebayang. Rafa kebayang. Masa Rafa. Untungan hijinya Rafana. Oke, setelah itu baru kita persiapkan untuk pelaksanaan dari vulva hygiene-nya. Dekatkan semua alat, dekatkan semua barang yang akan kita pakai. Ya. Pertama setelah ini kita memakai, jangan dulu. Kan mau dekatkan dulu ini. Itu kan steril ceritanya. Yang mana ternyata? Dibuka. Kan kita belum pakai apa-apa. Itu kemudian near bacon. Enggak. Sudah. Selesai handuk tisu udah. Kemudian kita baru pakai handscoon. Nah, ini kan gini tadi ya. Kan kita mau pakai yang kanan dulu. Kalau bubu biasa pakainya kanan dulu. Kan ini begini kalian pasang tadi ya. Kalian masuk ke situ tuh tangan kalian atau pakai kolentang itu bisa. Jadi ini tetap steril. Nah sekarang saya mau pakai bagian kanan. Ambilnya dari sini bukan dari dalam. Ambilnya di sini. Karena ini nanti yang tidak sterilnya, ya, yang on sterilnya. Baru begini. Ini jempol. Salah. Kenapa gak ada yang koreksi? Kan steril ceritanya. Nah kalau misalkan ini ada di luar, ya belum masuk, maaf, jangan begini, ya, ambil dari sini. Ini sobek, di dalam dia, ngodok tangan kitanya ke sini, tarik, ngerti nggak? Jadi tetap bagian luarnya steril, tangan kita nggak ada yang kena, kita tarikin aja gini, tuh udah masuk. Ya, baru kita lepas. Paham? Baru sekarang ambil yang ini. Ini baru. Kalau yang sebelah kanan bebas, mau dari sini. Tetapi karena kita tangan yang ini on, berarti kita ambilnya dari sini. Ya. Nah, ambil baru kita pasang. Ini jangan kena ke sini. Tidak, tetap aja gini, tarik aja luas. Gitu ya. Dah. Sekarang mau pelaksanaannya. Nah, mau pelaksanaannya baru kita jangan ragu-ragu. Otomatis nanti akan on semuanya. Ngerti nggak? Hanya tadi saja. Karena di sininya juga bersih, ya steril, sorry. Inform konsen ke pasien bahwa pelaksanaannya bahwa tindakan akan dimulai ya. Pertama, masukin dulu, ini ada berapa kapasnya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tadi cuma ada 8. Pak punten. 2 lagi. Yang paling luar di situ. Kapas ceboknya. Ada di bak instrumen yang besar kalau nggak salah. Apa di situ? Bak instrumen tromol. Nah, itu namanya tromol ya. Tromol. Ada tromol, ya troli. Aduh, acak-acakan ini. Sebenarnya kapas cebok tuh nggak begini ya. Salah ya. Berarti udah. Ada nggak yang bentuknya seperti ambil Pak tromolnya ke sini, ada nggak? Ini teh bentuknya begini. Bulat-bulat kayak gini. Jadi bisa masuk tangan kita. Ada nggak? Sok buka. Biar kalian kebayang gitu. Kalau itu mah kapas biasa. Nah, ini. Lagi kepidin. Dia ada lubang. Ngerti nggak? Kebayang nggak? Nah nanti itu untuk masuk ke sini semuanya pun akan begitu. Tadi menyediakan kapasnya ada berapa? 8. Tetapi kalau yang namanya kapas cebok yang sudah disiapkan itu tidak dihitung ada berapa di dalamnya.
Yang penting yang kita butuhkan ada 8. Jadi ambil saja yang sudah disediakan. Nah, bentuknya itu seperti ini. Pertama-tama kita udah siapkan, kemudian ambil dulu ini. 1, masukin ke telunjuk. Tuh. Yang kedua, masukin ke jempol. Baru kita ini. Jadi buka. Ini ya, kita buka. Sebenarnya tanpa kapas juga bisa langsung. Dan kita udah pakai handscoon. Hanya saja nanti kan ini licin. Kamu kesulitan untuk membukanya nanti. Kalau pakai kapas ini maksudnya nanti memudahkan. Walaupun basah licin dengan sabun. Paham nggak? Paham. Pertama kali buka dulu labia mayoranya. Kalau aslinya pakai air mah dia nempel ya. Tapi gini, ambil, ceritain kapas cebok ya. Kan basah, peret ya. Dari atas dulu. 1 kali, entong. Ya, dari atas ke sini ke dalam 1 kali jalan. Setelah itu cuci bagian labia mayora yang terjauh. Yang terjauh bukan berarti cari pasien yang paling jauh. Kan pagina lagi dia. Pokoknya bukan itu. Terjauh itu artinya yang sebelah kiri. Labia mayora ini kan? Ya. 1, 2. Kemudian ambil lagi, perut lagi sebelah kiri, kanan. Sesudah itu kemudian buka bagian labia minor sampai ini ngeblek kayak gitu. Nah, tetapi ini kan buku ngasih taunya 1 kali ya. Lihat sikonnya, situasi dan kondisinya. Apakah ini memang dia yang sedang postpartum? Kalau postpartum kan ini pasti banyak darahnya. Berarti tidak cukup dong 1 kali. Paham nggak maksud Bang? Ya, 1 kali itu kalau misalkan ini memang bersih, hanya untuk membersihkan vulva saja. Tetapi kalau gini kan masih berdarah-darah gitu, masih banyak, ya berarti tidak cukup 1 kali, 2 atau 3 kali baru kamu yakin itu bersih. Paham nggak? Ya, oke. Yang Bubu lakuin ini, yang Bubu kerjain ini yang normal saja ya. Setelah labia mayora, kemudian buka pakai tangan kiri pelan-pelan labia minor sampai dia terbuka kelihatan begini. Kemudian ambil lagi 1 yang terjauh kiri dulu, labia minora. Kelihatan nggak? Kelihatan. Gitu. Ya, pelan-pelan. Setelah itu baru yang sebelah kanan. Sudah selesai? Belum. Ambil lagi 1 dari atas Ke bawah. sampai ke bawah, ke dalam dulu. Jadi dari mons pubis, klitoris, ureta, vagina sampai ke anus. Udah selesai? Udah. Ini tinggal dibuka, kemudian keringkan. Ini kan ada handuk ya. Nah, kalau misalkan handuk ini tidak kotor, bisa menggunakan handuk ini. Dibersihkan. Kalau tidak kan kamu sudah menyiapkan handuk. Ambil handuknya, kemudian kamu keringkan. Atau tidak ada handuk, ada tisu, boleh. Ambil tisu secukupnya, kemudian keringkan. Buang ke sini. Sudah selesai? Sudah. Bereskan alat-alat, ambil, simpan kembali ke tempatnya. Taruh di sini, kemudian ini tutup. Ya, itu yang intinya. Bagaimana dengan pinset? Ada pinset kan? Ada. Sekarang ceritanya memakai pinset, ya. Ini tadi belum selesai ya, udah sampai dikeringkan saja itu udah selesai. Nah,
Sekarang Bubu ngasih tahu dengan yang menggunakan pinset. Pinset itu dipakai seandainya handscoon tidak ada. Itu yang pertama. Paham? Paham. Handscoon sama sekali tidak ada. Kalau misalkan handscoon yang steril tidak ada juga, adanya yang bersih, boleh tidak memakai pinset juga. Kayak tadi, otomatis yang ada di sini nantinya on semua. Karena yang tadi bekas kita juga tadi on jadinya, karena kan ini udah pegang ke sini. Paham nggak? Paham. Ya. Setelah dipakai semuanya on kan. Nah, masalah dengan yang pinset tadi, ini yang tadi dulu ya, udah selesai dikeringkan, kemudian ini tarik. Pasangkan dulu celana pasien. Kalau perlu pakai pembalut, pasangkan. Sudah selesai, ini gulung, taruh Di keranjang kotor. di keranjang kotor, baru ini tarik selimut, ini tutup. Buka handscoon, gitu kan? Nah, tapi ini yang Bubu kasih tahu sekarang yang tidak memakai handscoon, berarti ini harus Bubu buka dulu ya, biar kamu kebayang. Ini tuh kebanyakan. Kalau taruh ke sini. Nah, kalau sekarang tidak ada cemit ya, ini bersih gitu ya. Nah, tapi handscoon mah pasti ada ya. Ini mah misalkan tidak ada sama sekali, Bubu boleh nggak pakai handscoon kemudian kita pakai pinset? Boleh, tapi bener-bener kamu harus safety, harus hati-hati sekali. Karena kenapa? Takutnya ini benang karena dia. Ngerti nggak? Ngerti. Kebayang? Kebayang. Cek, salah. Sekarang begini. Udah selesai, udah siap pasiennya, kemudian kita mau ambil. Otomatis kita nggak akan pakai Tangan. oh, tetaplah pakai tangan, tetapi tidak memakai Kapas. ngerti ya? Ini caranya begini. Ambil, kan ini ada airnya. Ambil, kemudian putar, peret kan? Nah, setelah itu kamu ambil. Nah, ini yang Bubu khawatirkan. Mending kalau benar tepatnya, kemudian kamu takutnya ini kena ke sini. Baru ini tetap harus menggunakan kapas cebok untuk membuka bagian ininya, ya. Nah, kalau misalkan tidak ada sama sekali, tidak ada, kita begini saja. Labia dari sini dulu. Tapi ya itu tadi yang Bubu bilang, hati-hati. Nah, jadi yang ini dagingnya kapas bener-bener yang menghadap ke vagina. Jangan sampai ini begini, kamu begini. Takutnya ya itu tadi, kapas mak. Kalau kena air kan ada air lagi. Enggak ada. Salah. Kok ada balon? Oh, tadi mulutnya. Itu tadi tuh Pak tarik ya kan. Nah, kalau ini, oh ini ada air. Sebentar. Biar kalian contohnya udah Bubu ambil ya dari sana. Ini cara gini. Gitu ya, berat. Nah, jadinya kan tipis. Kemudian kamu ambil begini. Ini hati-hati, kalian harus gini dulu. Pokoknya dagingnya kapas harus yang menempel ke vagina. Jangan sampai, ini kan tipis ya, jadi tipis. Nah, dengan cara begini, si pinsetnya yang malah jadi deket ke labia. Paham ya? Hati-hati, jangan sampai nanti ini itu kamu begini, petesan, ininya yang kena ke sini. Nanti ya, nah itu. Kemudian ambil lagi, sama seperti tadi. Gitu. Ambil, jepit, baru. Nah ini begini berarti. Paham ya? Paham.
Sampai di sini ada yang bertanyakan dulu? Tidak ada? Jelas? Jelas? Jelas. Bener nih. Berapa menit? Cok. Cok, ini belum selesai ya, belum sampai ini. Yuk. Cok. Kumaha? Oh ya, kan untuk yang air disinfektan itu sebelumnya ini direbus terlebih dahulu. Berarti untuk ketika kepastian itu dalam kondisi hangat, dingin atau panas? Tadi buku bilang kalau di VK di ruang bersalin itu sudah disiapkan sebelumnya. Jadi kan ada dinas pagi, dinas siang, dinas malam. Nah, setiap kali shift yang baru itu harus menyiapkan yang baru. Menyiapkan dengan baru. Jadi ketika nanti jam 7 kan praktek dinas langsung menyiapkan ini. Ada pasien jam 8 atau jam 9 udah dingin apa belum? Udah. Gitu. Adi panas atau murunan? Makanya baik nanti. Paham ya? Oke. Apa, Farida? Kalau air cebok itu gunanya apa? Air cebok gunanya untuk apa? Untuk itu kalau misalnya si pasiennya mau BAK dulu. Jadi tawari dulu. Bener. Nanti ya? Kan bawa Pispot. Paham ya? Yang barusan kita langsung ke intinya dengan cerita pasiennya tidak pipis. Tidak BAK dulu. Paham ya? Paham. Sesudah itu, nah ini di on kan. Kembalikan ke tempatnya. Taruh sini. Ini tutup on semua. Bereskan seperti tadi. Diambil, sudah dielap ya, dikeringkan, kemudian pakaikan celana. Angkat. Gulung. Setelah itu rapikan, tarik selimut itu, kemudian lipat selimut mandi. Selanjutnya sama seperti yang biasanya dengan tindakan yang lainnya. Habis selimut mandi, kemudian ngegelitik kok gimana? Ya, ada lagi yang tanyain. Habis itu semua sama, baru kembalikan ke 10. Itu intinya itu. Ada yang tanyain sampai di sini? Ada. Apalagi? Untuk gimana kamu kalau misalkan dalam kondisi di mana saat tindakan lupa higien, nah saat di dalam tindakannya itu baru mau BAK, Boleh. kemudian si kapas cebok sudah berkurang. Kan tadi Jawab, ada yang bisa jawab tidak? tadi banyak. Jadi nggak dihitung 8. Tidak dihitung 8. Karena ketika kita yang tadi ketika kita awal dinas menyiapkan biasanya banyak. Enggak 8, banyak. Tapi 8 ini hanya untuk pemakaiannya. Pemakaiannya saja. Kalau misalkan kamu mau ambilnya 8, ya sudah. Oh ternyata dilebihin 10 misalkan gitu. Berarti yang 2 nanti on steril. Buang ai 2 mah. Ngerti ya? Ngerti. Oh, arus pasiennya nahan pipis? Enggak juga. Pasiennya jangan sampai nahan pipis. Suruh aja, Bu saya mau BAK. Oh ya udah sok. BAK dulu. Berarti nanti diulangi lagi dari pertama. Enggak diawal di pertama dari anduk, enggak. Tindakannya dari awal lagi. Nah, itu yang tadi pertanyaan Rafa. Berarti nanti berkurang. Gitu. Itu ya. Ada lagi? Ibu, cara mengetahui angka pasien itu sedang menstruasi tidak ada di buku sebelumnya. Bagaimana? Si pasien lagi menstruasi atau enggak? Oke. Cara mengetahuinya. Ya. Terkadang ada ketika kita mau pemeriksaan pasiennya baru hari pertama haid. Lihat dulu dia kasusnya kenapa sampai harus di haid sih. Misalkan dianya bed rest total, aktivitasnya semua ada di atas tempat tidur. Nah,
biasanya kalau misalkan dia sudah dimandikan pagi-pagi, ternyata pagi-pagi dia masih belum haid, masih belum keluar darah, tapi pada pas kita mau tindakan vulva hygiene barulah ketahuan, enggak apa, ada yang seperti itu. Jadi kita tanya, ibu haid ya? Mungkin si pasien juga tidak ngeh dia haid, bisa jadi kan? Karena dia kan nggak buka-buka celana, dia nggak tahu kalau dia haid, bisa jadi. Kita bilang ya, oh ibu ternyata haid ya, iya gitu, nah bisa jadi. Dia tadi mah enggak, ngerti nggak? Ya udah perlakuannya sama vulva hygiene, hanya bedanya berarti yang tadi mah cuma 1 kapas, dia bisa jadi 2 kapas kita pakainya. Satu sisi, 1 tempat, 1 kapas. Ini mah 1 tempat 2 atau 3 kapas, berhubung dia sedang haid. Ibu, untuk pembalutnya pasien ibu sendiri atau disediakan di rumah sakit? Itu mah kondisional aja. Kalau misalkan pasiennya bawa, ya tinggal pakai yang punya pasien. Kalau nggak ada karena kita tidak menyiapkan, terus bagaimana? Ngambil. Bilang dulu ke pasiennya, ibu bawa pembalut tidak? Enggak, ada nggak tahu kalau saya lagi haid. Bisa tuh jawabannya begitu? Bisa. Oh, kalau gitu pakai yang dari sini aja ya Bu ya. Selesaikan dulu tindakan kita. Pada saat nanti mau dipakein celana, baru kita bilang, Bu sebentar, saya tinggal, saya mau ambil pembalutnya dulu. Nggak apa-apa? Oh nggak apa-apa. Udah, tinggalkan aja dulu, karena kita sudah permisi. Tinggalkan ambil pembalut. Handscoon-nya bagaimana? Lepas dulu, jangan sampai keluar sedang handscoon yang berdarah-darah. Ngerti nggak? Ngerti. Baru kita ambil ke tempatnya, ambil ke tempat softtek, pembalut, baru kita pasangkan di sini, pakai itu. Gitu. Ada lagi? Sok, tanya. Jelas tidak? Jelas. Jelas. Oke, siapa yang mau coba? Silakan.